Masa ada lunas sekian miliar dalam waktu 1 tahun apa 3 bulan, masa ada? Di luar, benar-benar di luar akal kan gitu kan. Tapi pas Bapak sama Ibu kesini itu terjawab Bapak? Terjawab. Dan semuanya itu real, memang kenyataannya kalau orang yang punya utang itu seperti itu memang. Pertama dapat uang senang ya? Senang, pertama senang. Oh ini nanti diputar buat ini gitu. Tapi setelah 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan habis gitu. Terus jadi gitu. Kayak resah gitu ya, hidup itu kayak resah, dikejar-kejar utang. Kalau malam jadi gelisah mikir besok itu mau bayar siapa dulu ya. Terus aku besok kalau didatangin supplier ini gimana ya jawabku kan gitu kan. Aku mengutamakan si abang tadi dan lain-lainnya itu dan teman-temannya. Kemarin sebelum kesini itu kadang pusing, kadang enggak. Sini ternyata ya utang ini kecil ya ternyata gitu, bisa diselesaikan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas dan istri saya Novi dari Bojonegoro, Jawa Timur ya. Usaha kami di bidang material bahan bangunan. Kami mulai usaha ini tahun 2018. Sebelumnya sih udah, tapi kecil-kecilan gitu loh. 2018 kami mulai dengan modal yang sangat kecil, itu 7 juta rupiah cuman. 7 juta rupiah. Itu sudah mulai usaha itu berdua sama Bapak? Ya, berdua sama Ibu ini ya, apa? Modal seadanya. Dengan modal seadanya itu, sama modal kepercayaan lah dari supplier saya itu. Toko materialnya seperti apa Pak? Ini kita fokus khusus ke porselen tile. Porselen tile kita khususnya ya, ada semen juga sih tapi enggak banyak, besi juga ada tapi juga enggak banyak. Itu ada berapa cabang? Satu atau? Ada dua cabang di Babet sama di Bojonegoro. Siap. Usaha itu apa namanya, awal mulanya modalnya itu kayak gimana tuh? Ya modal apa Mas, dari jual sepeda motor itu loh, 7 juta rupiah itu. Terus ya alhamdulillah kodratullah kok jadi banyak berkembangnya cepat, alhamdulillah gitu. Apa ya nggak nyangka gitu, ya organik ya nggak nyangka ya, rezeki dari Gusti Allah. Jadi ya kita waktu itu ya belinya juga cash gitu, cash tempo Nah, pada suatu ketika waktu itu covid itu enggak sih, mulai tahun 2019 itu saya sudah ditawari si abang sering ke tempat usaha, kelihatan maju gitu, ditawari, saya enggak mau, saya wis berprinsip aku lek gawe duit bank, lek pakai uang bank itu susah nantinya gitu, saya udah tahu. Terus rutin mereka itu berkunjung sebulan sekali, nanti apa kadang akhir tahun biasanya dibawain hadiah apa gitu kan dari padahal belum ngambil utang ya itu? Belum, masih berupa tabungan. Terus ada sampai tahun 2020 itu masih kekeh ya, digoda Pak untuk cadangan, Bang, untuk cadangan itu apa? Nggak mau, terus biar nanti usaha bapaknya berkembang. Ya, biar usahanya bapaknya berkembang gitu. Terus bisa buka cabang. Terus ya ada, akhirnya bisa buka cabang juga sih di kota ya, di Bojonegoro ya. Dan akhirnya kok tergoda ngambil utang tuh tahun 2021 mulai utang itu. After pandemi. Malah setelah pandemi sudah mulai surut sih. Apa? Jadi masukin barang gini, awal mula utang itu dari dikasih 2 miliar ya, karena waktu itu masukin barang itu banyak, terus pasar itu tiba-tiba ngedrop, jadi ya suppliernya kan teriak-teriak gitu, akhirnya ya tergoda juga akhirnya ya, sedangkan ambil jalan pintas itu, ambil 2 miliar itu pertama. Itu langsung utang pertama langsung 2M? 2M itu. Itu gimana Pak? Proses kok bisa langsung 2M itu Pak?
cepet tuh ya, cuma seminggu ya cair, Gitu. cuma Dan apa yang seminggu. dirasakan setelah Pertama dapat uang senang ya Mas? Senang, Ya? pertama senang. Oh ini nanti diputar buat ini Buat ini. gitu. Tapi setelah 2 bulan ya, 2 bulan 3 waktu bulan kok habis gitu. habis gitu. Habis terus nanti kurang lagi. Akhirnya Top up. 2022 ya. Lain Bank abang itu gitu. saya take over kan ke bank lain itu jadi 3,5 ya, 3,5 ya. Nah, jadi 3,5 terus wah kok malah turun, kondisinya malah turun, malah ngedrop. Saya terus apa saya itu mikir sih ini apa karena saya dulu riba kita tahu kan sih. Kita tahu kalau itu riba ya. Riba itu pikirnya kita itu kalau riba nanti kita sedekahin, kita sumbangin kemana gitu. Nanti biar berkah kan gitu kan. Ternyata tak pikir ya kayak mungkin dosanya ya kayak debu yang bisa dihapuskan gitu. Terus nggak taunya ya enggak ya gitu. ternyata nggak diridhoi itu, nggak masuk itu. Terus kan tahun pahalanya 2023 itu malah nambah lagi 1 miliar ya nggak salah ya, nambah 1,1 loh, ini malah dapat suntikan dana modal banyak, malah ya kok itu tidak bisa beli apapun ya mulai tahun 2021 itu tidak nambah aset apapun, malah berkurang ya. Berkurang ya. Cicilan per bulan berapa waktu itu? Waktu itu Yang tahun 2000 berapa? Yang awal itu, yang 2 miliar itu lah. Enggak, yang sampai terakhir top up itu. yang terakhir ini kita semuanya ya. Semuanya 105 juta. 105 juta per bulan. Per bulan cicilannya. Gimana Pak, mau Ibu ngejar 105 juta per bulan itu? Nah, itu. Ya. Kita waktu itu ngutamain si abang dan teman-temannya. Ya tahu kita ngutamain Nanti mereka. ya ditaketin nanti namanya jelek lah. Kita namanya ini, jelek, kena blacklist ini. lah kan gitu. Jadi kita ngutamakan mereka dan kita melupakan supplier. Iya. Nah itu kan memang tau nggak, kita kan seharusnya di supplier ya barangnya itu, karena kan mereka itu hanya kasih kita kepercayaan, bukan jaminan. Kalau si abang dan lain sebagainya kan mereka pegang jaminan kita kan, entah itu tadi sertifikat atau BPKB kan gitu. Ternyata ya salah mengartikan ya kepercayaan itu apa jadi gitu. Kayak resah gitu ya, hidup itu kayak resah dikejar-kejar utang itu. Kalau siang itu nanti siang itu nanti kayak orang kalau malam jadi gelisah mikir besok itu mau bayar siapa dulu ya, terus aku besok kalau didatangin supplier ini gimana ya jawabku kan gitu kan. Aku ngutamakan si abang tadi dan lain-lainnya itu dan teman-temannya. Jadi kalau siang itu kayak terhina gitu, dimarahin sama supplier kenapa kok jadi telat gini bayarnya. Jadi pas waktu itu qadarullah ayahnya lagi buka-buka YouTube channel kok nemu linknya ini gitu. Enggak, saya sebenarnya udah lama sih tanya sama kamu. Tak bukain di deket istri saya biar tertarik gitu. Saya sebenarnya dari tahun 2023 itu sudah tahu gitu loh, sudah tahu. Tapi sadar ketika ini riba salah, ini dalam kehidupan ini salah, itu kapan Pak? Setelah kita pergi haji ya. Saya sih sebenarnya kalau sadar riba salah itu ya wis dari awal itu saya sebenarnya sudah tahu gitu, cuma ya saya langgar itu tadi ya, sampai titik terendah ini udah harus dihentikan. Iya kan, saya gitu loh, Mas. Mulai bulan pas gini mulai bulan kan gitu. bulan 6 tahun 2024 itu selalu tanya ke istri saya, kamu masih mampu dah, dan sebenarnya saya kan backgroundnya sebenarnya orang akuntansi keuangan gitu. Jadi saya itu sebenarnya ini perusahaan sehat kalau tidak ada cicilan, kalau cicilannya hilang semua gitu loh, ataupun katakanlah kita mulai baru aset-asetnya katakanlah jaminkan ini hilang, katakanlah itu perusahaan masih bisa hidup sehat loh, masih profitnya banyak itu. Jadi cuma ini untuk kita maksudnya ilmunya melepaskan
cengkraman si abang ini kan belum tahu gitu, belum tahu. Jadi wah ini saya perlu belajar gitu, belajar. Perlu ilmunya. Sebenarnya harusnya saya harusnya kemarin sudah didaftarkan itu bulan 11 ya, yang PBTR itu bulan 11. Cuma istri saya tidak bisa, jadi terus katanya baru ada bulan 1, alhamdulillah bulan 12 itu ada TBE gitu di WA Kangsu ya, waktu itu ada TBE. Langsung saya ikut, nggak pikir panjang, saya ngomong istri saya pokoknya berdua ikut gitu. Itu nah kita esensinya riba itu taunya ya dari TBE itu kemarin itu salah gitu loh. Yang nyatanya kita memang benar-benar tahu itu riba, kita halalkan sendiri dengan cara kita sedekahkan, kita saya sumbangkan, pikir ya dosa biasa kecil. Karena kan soalnya prakteknya di sekitar kita itu ya banyak. Jadi kayak apa sudah umum, bahkan ya nyuwun sewu mungkin ada sing kayak wis level Gus atau ya itu kadang ya saya lihat mereka ya ini tapi kan ya ini biasa. Ternyata begitu pengetahuan di TBE yang saya dapatkan itu benar-benar luar termasuk dosanya seperti ini, akibatnya seperti ini. Tapi saya pikir kok memang ya uang riba itu selalu hilang entah kemana itu loh. Jadi kita berapapun dapat top up atau kita buat ajukan agunan baru pasti hilang. Jadi itu waktu kita awal pakai riba tahun 2021 itu waktu kondisi bisnisnya di atas loh, di atas top perform ya. Jadi penjualan bagus cuma habis pencairan itu nggak nunggu lama, 1 bulan berikutnya sudah mulai kerasa kok, semakin lama semakin turun. Ini ini pasti ada yang salah ini kan, saya pikir gitu. Entah itu maksudnya disengaja, kondisi COVID ini disengaja apa tidak, itu hasil akhirnya kan turun itu. Oke, itu kan dari kondisi kepada bisnis Pak, tapi kok efek riba ini, efek utang riba ini ada nggak ke keluarga ini? Kalau ke keluarga, kalau sampai saya itu orangnya nggak bisa marah Mas. Saya itu kalau saya marah pasti pusing kepala saya itu, kan saya ada darah tinggi ya. Jadi saya kalau ke keluarga insya Allah saya selalu 100% lah saya ke keluarga. Kalau ada ya cuman ya dari segi usaha kita bentrokan mungkin kecil-kecil biasa lah ya. Tapi kan langsung damai ya. Alhamdulillah kita bisa mengontrol diri. Jadi nanti kalau misalkan nggak damai, terus gimana cara penyelesaian hutang-hutangnya? Ke anak gitu ya? Alhamdulillah keperhatian ke anak ya. Saya itu sadar betul Mas, maksudnya bahwa ini itu wis ditakdirkan Gusti Allah. Saya hanya menjalani takdir ya, jadi kadang-kadang itu saya gini ya kok ngeleng gitu, gitu tanya kok ngeleng gitu. Saya jawabnya ya enak aja, saya itu kayak pemain sinetron gitu. Sekarang lagi dikasih menghayati peran gitu. Jadi kalau semakin bagus kita berperan, bayarannya akan semakin banyak gitu loh. Alhamdulillah Mas, dalam kondisi seperti ini, saya itu masih bersyukur itu. Kita lihat ke belakang lah, kita mulai dulu dari mana, enggak punya apa-apa gitu loh. Ya, meskipun ini kita yang buat. Masalah ini kita buat ya, kita yang menyelesaikan TBE dan ini PBTR sekarang ini. Jadi biar kita tahu caranya untuk kita nanti cara eksekusi, strategi, langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk menghadapi si abang dan teman-temannya ini kan gitu. Sebenarnya kondisi sekarang itu ya pokoknya nggak ada si abang, kita bebas dari si abang dan jalan itu insya Allah
bagus, wes alhamdulillah wes bagus sesuai dengan doa saya dulu lah ketika memulai usaha itu sebenarnya. Ini saya sampai sini berkomitmen segera mengeksekusi ya, menerapkan lah ilmu yang kita dapatkan dari TPE dan PBTR ini. TPE dan PBTR ini ya, mungkin insya Allah kami mampu kok melakukannya. Terus apa yang didapat di PBTR ya Pak? Ini kan kebetulan di acara PBTR nih. Kalau PBTR kemarin yang diumpamakan itu, kalau TBE kan bahan bakar ya, bahan bakarnya dasar-dasar fundamental kita gitu. Kalau PBTR ini cenderung kan yang saya pelajari dalam 3-4 hari ini adalah ini ya, teknisnya gitu, strateginya gitu. Teknis apa aja Pak yang didapat Pak? Kayak ngadepin si Abang, ngadepin Pak Le ya, Pak Le gitu, Mang Desi gitu. Dan itu proven ya, maksudnya udah terbukti. Proven teman-teman, itu proven. Tetangga kota banyak yang sudah ini dari teman-teman juga sharing cerita gitu. Oh ternyata masih tetangga kota. Jadi kemarin sebelum kesini itu ya tanya pusing kadang enggak, sini ternyata ya ini ya, setelah kita dapat motivasi ternyata utang ini kecil ya ternyata gitu, bisa diselesaikan kok, ini masalah dunia kok ya, masalah dunia yang harusnya kita lebih besar dari itu gitu loh. Siap. Jadi istilahnya proven lah, tapi kan mahal Pak, Bu. Kan Bapak kesini udah dari Bojonegoro. Kalau mahal itu relatif ya, relatif. Dari segi nominal memang kelihatan mahal ya, tapi kalau dari segi ilmu dengan hasil yang kita dapat nggak sebanding lah itu. Ya di sini kita juga ketemu teman-teman, kita bisa share 90% ke atas lah itu pengusaha lah, circle. Ya ketemu dengan teman-teman baru, mungkin vibes-nya positif juga mereka. Jadi circle kita insya Allah tepat lah kalau di sini bisa ada ketemu saling berbagi informasi, saling menguatkan. Nanti bagaimana caranya itu nanti ini menghadapi si Abang, menghadapi menghadapi teman-temannya tadi, Mang Desi. Masih sekarang pusing untuk utusan. Alhamdulillah sudah lega karena sudah ada ilmunya gitu sudah tahu loh. Caranya. Padahal belum lunas Ibu ya. Belum melakukan baru mau eksekusi bulan ini. Baru eksekusi bulan ya, ini. Kita mulai stop semuanya dulu. Dari yang kecil dulu. Kita tinggalkan dulu yang sudah ada, kita tinggalkan, kita stop. Kemarin seperti itu. Berbicara tentang utang kan katanya kan platform bisnis tanpa riba. Nah ini kan kita tadi bicara tentang utang, tentang bisnisnya dibicarakan ya Pak? Tentang bisnisnya tadi dibicarakan. Dibicarakan. Jadi nggak cuma tentang utang aja, bisnisnya ya meskipun dasar tapi itu ya wis itu sangat berguna lah bagi kami. Bagaimana caranya kita nanti bisa bisnisnya melejit kan gitu. Setelah bebas ini kan otomatis kan nyambung ya nanti ya. Karena emang itu utang dibayar ya pakai duit. Ya pakai duit. Dan satu lagi, tinggalkan kemelekatan. Ya harus ikhlas. Kalau udah ikhlas ya Pak Ibu ya. Iya sudah. Ya, kita dulunya dari mana? Ini kan saya gitu. Bangga Mas sama istri saya ini, bangga sekali saya ini Jadi naik turunnya usaha itu kita kan mulai dari bawah. Jadi naik turunnya usaha itu sudah ngerasain. Nah dulu pernah seperti ini. Kalau dulu aku nggak begini, kita nggak begini kan, jadinya nggak seperti ini kan gitu. Ini kalau saya sih ini insya Allah bukan cobaan wujud kasih sayang Allah lah kepada saya. Saya itu ditegur gitu. Kamu itu sudah tahu kok kamu langgar, ditegur. Nggak ada, saya tetap husnudun, saya maksud saya
saya tetap bersyukur kepada Gusti Allah bahwa saya dipertemukan dengan di sini dengan orang-orang yang luar biasa. Award ini, jadi kita bisa mengikuti TBE, PBTR, jadi dan lebih, nanti ada rangkaian-rangkaian lainnya. Setelah bisnis ini membaik kan, otomatis kan kita ada jenjang-jenjangnya untuk ngikutin pelatihan lagi. Jadi apa ya, luar biasa lah, nggak bisa berkata-kata sama ini. Ya, Masya Allah. Oke, ada ini ya, di luar sana itu banyak mungkin pengusaha toko bangunan juga sama banyak. yang itu Pak, yang punya utang dan punya kesulitan utang tapi belum nemu kita gitu. Nah, boleh Pak? Gini, sebenarnya mungkin sudah tahu ya sebenarnya. Cuma dari segi pribadinya ya, kan kemarin dari kita ikut TBE kemarin kita sudah ini ya kayak waffle, terus kayak kita terangkan apa namanya gini ke karyawan dulu ya, ke tim itu ya, ada yang mau terima, ada yang enggak, belum siap kan gitu kan. Mungkin kan kalau dari segi ininya ya, dari segi orang pribadinya masing-masing. Kalau teman-teman mungkin pedagang atau pengusaha itu sebenarnya mungkin udah tahu, cuma mungkin belum mereka rasanya gini, bukan belum siap. Mungkin, ini apa? Dikira ini penipuan ini kan gitu, mungkin penipuan ini ya. Masa banyak tuh yang ngira penipuan tuh. Masa ada lunas sekian miliar dalam waktu 1 tahun apa 3 bulan, masa ada? Di luar, benar-benar di luar akal kan gitu kan. Tapi pas Bapak sama Ibu kesini itu terjawab nggak Pak? Terjawab. Dan semuanya itu real, memang kenyataannya kalau orang yang punya utang itu seperti itu memang. Dan ada dalil-dalilnya di Al-Quran dan di hadis. Jadi sangat proven lah. Sangat proven. Jadi. Dan ada buktinya. Itu kalau buktinya kan nggak 1-2 orang kan, kalau proven itu kan banyak orang kan. Tersebar, itu pun tersebar, nggak semua ada di daerah Jawa, di luar pulau juga banyak ternyata. Ya, di sini pun banyak yang dari Jawa. Banyak. Ya itu kemungkinan kalau itu sih ya mungkin belum ketemu orang yang nyata. Mereka mungkin kalau lihat dari lewat seliweran di medsos itu belum ketemu yang nyata, mungkin jadi mereka itu masih ragu-ragu. Boleh gitu. Pak ajakan untuk teman-teman di luar sana yang belum ikut MMC? Untuk teman-teman yang di luar sana yang belum ikut MNC bisa untuk teman-teman yang lihat YouTube channelnya ya. Untuk teman-teman mungkin dan jangan sampai yang seperti kita lah, pengusaha atau pedagang atau apa industrialis atau apa, sebenarnya apa ya, yang sekarang lagi terlilit utang atau apa itu apa, semua bisa selesaikan kok kalau tahu ilmunya itu. Dan niat ya, dan gitu. niat dari dirinya masing-masing itu yang. Saya Dimas dan ini Novi. Sekian dari kami, semoga testimoni ini bisa menginspirasi yang lain lah, yang banyak kok yang seperti kami ini, banyak banget ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.